Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kita membahas kitab Khulasah Nur al-Yaqin. Khulasatu Nuril Yaqin al-Juz'ul Awal, bagian yang pertama, jilid yang pertama, karya Syekh Umar Abdul Jabbar rahimahullah. Sekarang kita masuk di halaman yang ke-11 di pertemuan hari ini. Halaman 11 ini lanjutan dari pembahasan sebelumnya. Sebelumnya kita telah bahas pembahasan yang ada di halaman ke-8 atau halaman yang ke-9. Di halaman 9 itu pembahasan terkait dengan ra'yuhul ghanam wa safartuhul ula ila Syam. Kisah bagaimana Nabi pernah mengembala kambing dan Nabi SAW bermusafir yang pertama ke negeri Syam. Kalau sekarang ini lanjutannya di judul yang ke-7 di halaman 11. Judul ke-7 halaman 11 ini, di sini beliau memberikan judul Safratuhu ats-tsaniyatu ila Syam. Perhatikan kalimatnya, safratuhu ats-tsaniyatu ila Syam, yaitu safarnya beliau, ya. Bisa juga dibaca safartuhu ats-tsaniyatu ila Syam. Safarnya beliau yang kedua ke negeri Syam. Safratuhu ats-tsaniyatu ila Syam. Safar kedua ke negeri Syam. Telah berlalu penjelasan yang dijelaskan oleh Syekh Umar Abdul Jabbar rahimahullah bahwa di usia beliau yang ke-9 atau disebut dalam riwayat yang ke-13 tahun, beliau dibawa sama pamannya siapa ke negeri Syam? Abu Talib. Untuk ngapain? Untuk berdagang. Tapi qadarullah, ketika sampai di daerah yang disebut dengan Busra, yaitu salah satu wilayah di negeri Syam, tepatnya di daerah Suriah bagian selatan, dekat dengan perbatasan Yordania. Ketika sampai di Busra, ada seorang pendeta di Busra itu, namanya Bahira. Bahira bilang, pulang saja, bawa anak ini pulang. Dikatakan oleh Bahira kepada Abu Talib. Kenapa? Karena ada tanda-tanda kenabian yang dilihat oleh pendeta Busra ini, yaitu Bahira. Maka pulang saja, jangan sampai nanti orang-orang Yahudi mengetahui sehingga mereka akan berbuat hal-hal yang tidak baik, mengintai dan seterusnya. Sehingga Nabi pulang. Nanti kali kedua, ini dia, saat Nabi SAW berusia 25 tahun. Saat Nabi SAW berusia 25 tahun. Dan dimaklumi, ketika Nabi SAW berusia 25 tahun, beliau sudah dewasa tentu saja. Maka ini pembahasan kali kedua beliau kembali lagi ke Syam. Setelah pesan dari Bahira untuk pulang, ya, selang beberapa tahun berikutnya, tentu saja itu jangka waktu yang sangat lama, beliau pulang kembali atau pergi kembali ke negeri Syam. Baik, sekarang kita lihat ada 4 poin pembahasan di judul yang ke-7 ini. Kata beliau yang pertama, fil khamisati wa ishrin min umrihi sallallahu alaihi wasallam safara ila Syami marratan thaniyatan fi tijaratin lisayyidati Khadijah. Kata beliau, fil khamisati wa ishrin, fil khamisah wal ishrin, pada khamisah wal ishrin. Khamisah itu artinya 5, ishrin 20, berarti 5 20, berarti 25. Pada usia yang ke-25, begitu maksudnya. Pada usia yang khamisah wal ishrin, ke-25, min umrihi, dari umurnya, yaitu Nabi. Dari mana kita tahu Nabi? Karena ada sallallahu alaihi wasallam di akhirnya. Makanya tentu saja Nabi. Kita tidak doakan sallallahu alaihi wasallam kepada selain Nabi. Pada saat memasuki usia ke-25 tahun, Nabi SAW safara. Safara ini fi'il. Safara fi'il madhi. Beliau bermusafir. Beliau bermusafir. Musafir tentu perjalanan yang jauh.
dari Mekah menuju negeri Syam itu bukan perjalanan yang dekat. Itu tentu saja perjalanan yang jauh. Maka saat berada di usia ke-25 tahun, beliau kembali bermusafir. Safara, fi'il mudhari'nya yusafiru. Safara yusafiru. Beliau bermusafir, melakukan perjalanan jauh, dan perjalanan jauh itu dikatakan musafir ketika telah menempuh jarak 85 kilometer. Kalau kita sudah menempuh jarak itu, maka seorang dikatakan musafir. Maka beliau kembali bermusafir ila Syam. Kemana? Ke negeri Syam. Negeri Syam ini sudah kita jelaskan berkali-kali. Namanya dulu ini Syam. Adapun sekarang yang termasuk wilayah Syam ini termasuk daerah Palestina. Demikian pula Suriah. Ya. Dan ya, Lebanon juga termasuk dari daerah Syam. Baik. Maka Nabi pergi lagi ke Syam. Marratan thaniyatan. Marratan thaniyatan. Marrah itu artinya kali. Kalau thaniyatan yang kedua. Berarti kalau marratan thaniyatan artinya apa? Yang kedua kalinya. Ya, jadi kalau orang Arab bilang kali itu marrah. Makanya kalau mereka bilang enak sekali, maka mereka katakan zain marrah. Zain marrah. Enak sekali ya. Kalau enaknya berkali-kali berarti zain marrah kata mereka. Zain itu bahasa pasaran. Kalau bahasa Arab fasihnya, fushahnya ladhid. Mereka bilang makanan. Bagaimana rasanya? Ladhid, lezat. Tapi itu nggak dipakai dalam bicara sehari-hari. Sehari-hari mereka mengucapkan zain. Zain itu bagus, mantap. Atau orang Arab pasaran sekarang menyebutnya kuwais. Kuwais, ya. Baik, kuwais itu artinya mantap. Masya Allah, bagus, seperti itu. Baik, kembali kepada kalimat marrah. Marratan thaniyah artinya kali yang kedua. Yang kedua kalinya. Kalau sudah kalimat dua kali, berarti sudah pernah pergi ke Syam. Sebelumnya pergi dengan siapa? Abu Talib. Baik, maka Nabi pergi ke Syam di kali yang kedua. Untuk apa? Fi tijaratin. Fi biasanya artinya apa? Pada, di dalam. Kalau di sini artinya untuk. Ini menunjukkan fi ini bermakna fleksibel. Tergantung kalimat yang masuk. Kadang fi artinya pada, kadang di dalam, kadang juga bisa di atas. Allahu fis sama. Allah di mana? Di langit atau di atas langit? Fis sama, di atas langit. Kita katakan Allah Azza wa Jalla di atas langit. Allah berada di atas arsy, dan arsy itu di atasnya langit yang ketujuh. Ya, bukan di langit. Maka kita artikan fi ini banyak artinya. Baik, kalau di sini artinya untuk. Fi bermakna untuk. Jadi beliau pergi di kali yang kedua fi tijaratin, untuk tijarah. Apa tijarah? Berniaga, berdagang. Bahasa kita sekarang nggak tahu arti berniaga, berdagang. Berdagang itu ya banyak. Ada dagang menukar barang dengan uang, ada menukar barang dengan barang, barter ya bahasanya zaman dahulu. Ini juga termasuk dari perniagaan, perdagangan. Dan Nabi SAW itu bukan hanya menjual barang ditukar dengan uang, tetapi barang dengan barang juga terjadi di dalam transaksi yang dilakukan oleh Nabi. Tapi ingat, beliau kali kedua ini pergi ke Syam untuk berniaga, berjualan, berdagang lis-sayyidati Khadijah. Berdagang lis-sayyidah, untuk Sayyidah Khadijah. Sayyidah siapa? Khadijah. Khadijah ini Khadijah bintu Khuwailid namanya. Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah bintu Khuwailid ini seorang wanita kaya raya. Beliau adalah seorang wanita janda yang pernah menikah sebelumnya, tetapi ya, beliau ini telah menjadi janda. Sehingga tatkala Khadijah ini telah menjadi janda, maka dia tetap melanjutkan dari estafet pekerjaan biasanya, yaitu berdagang. Tapi kali ini Nabi SAW pergi ke Syam untuk menjualkan barang milik Khadijah, begitu. Jadi artinya Khadijah ini bosnya, Nabi ini karyawannya. Khadijah ini tokenya, Nabi ini adalah buruhnya, seperti itu. Dan memang biasa Nabi SAW itu dari kecil sudah biasa kerja ya. Dari usia berapa tahun? 8 tahun sudah ngapain? Mengembala kambing. Di usia yang ke-9 tahun, usia yang sangat kecil, beliau sudah terbiasa dengan apa? Dengan
pekerjaan untuk mencari ma'isyah. Jadi bekerja itu sudah harus dibiasakan dari kecil ya. Kita nggak boleh terlalu berharap dengan orang lain. Dari kecil kita biasakan untuk tidak berharap dengan orang lain. Baik, ini poin yang pertama. Jadi menunjukkan di sini Khadijah belum nikah sama Nabi ya. Ingat ya. Jadi jangan dikatakan, oh Nabi cari nafkah ya untuk Khadijah. Bukan. Di sini belum nikah. Nabi usia 25. Memang usia 25 Nabi menikah dengan Khadijah. Tapi di usia 25 pertama kalinya saat beliau pertama kali ke Syam. Ya, di kali yang kedua. Di umur 25 ini maka saat itu beliau sallallahu alaihi wasallam itu menjualkan barang milik Khadijah. Ya, dimaklumi Khadijah punya barang. Ya, dan barang-barang itu dibawa ke Syam. Lalu barang-barang itu dijual. Nanti bagi hasil. Ya, bagi hasil berapa gaji saya kalau saya jualkan barang Anda. Maka terjadilah kesepakatan. Sehingga Nabi berniaga bukan barangnya, tetapi barang orang lain, yaitu barangnya Khadijah. Baik, selesai poin yang pertama. Poin yang kedua sekarang. Wa kanat dzata syarafin wa malin tastajirur rijala fi maliha. Kata beliau rahimahullah, Syekh Umar Abdul Jabbar rahimahullah, wa kanat, dan adalah Khadijah itu yaitu Khadijah bintu Khuwailid. Nah, bapaknya Khuwailid, Khadijah binti Khuwailid. Dan adalah Khadijah, makanya itu di situ kanat, ada tak taknisnya, itu menunjukkan di situ yang dibahas bukan Nabi tetapi Khadijah. Wa kanat zata syarafin. Perhatikan kalimatnya zat, bukan zu. Sudah belajar Dursulullah jilid yang kedua, di situ dibahas kepemilikan. Kalau dia laki-laki menggunakan zu. Kalau dia perempuan, zatu. Kalau dia Muhammad, zu. Tapi kalau dia Khadijah, bukan zu, tapi zatu. Zatu artinya zu, sama. Memiliki artinya. Adalah Khadijah itu zata syarafin. Yaitu seorang wanita yang memiliki. Zata, seorang wanita yang memiliki syarafin. Syaraf, ya, bermakna syarif. Apa artinya syarif? Kemuliaan. Ya, kemuliaan. Dia adalah wanita yang memiliki kemuliaan, memiliki keistimewaan, kemuliaan, keagungan, ya, syaraf. Ya, kemuliaan berarti apa? Dipandang, wanita terpandang, itu maksudnya. Kalau kita sekarang ini keturunan darah biru misalnya. Wanita keturunan bangsawan, bukan orang biasa ini. Nah, jadi ini Khadijah. Wanita syaraf, wanita terpandang, wamalin, berduit lagi. Bukan wanita yang kedudukannya bangsawan tapi melarat. Kalau kita kan banyak keturunan darah biru tapi ya itu orang-orang tuanya zaman dahulu. Dia sekarang tidak punya apa-apa, melarat. Ini namanya apa? Syaraf laisa bimal. Dia kedudukannya memang bangsawan tapi dia tidak punya uang. Tidak punya apa? Harta. Kalau ini lengkap, ini wanita. Cantik, syaraf, memiliki kemuliaan, kedudukan yang hebat di tengah masyarakat Mekah. Orang Mekah tahu semua ini orang kaya raya ini. Wamal, beliau juga punya mal. Mal itu harta. Harta itu bukan cuma duit. Kalau duit itu masih miskin orang. Berapa kekayaannya? Oh, uangnya 1 triliun. Miskin itu masih. 1 triliun itu dihabiskan sebentar sekali. Orang kalau dikatakan punya mal, orang kaya itu, kaya yang hakiki itu bukan sekedar duit. Tapi dia punya aset di mana-mana, rumahnya bertebaran di mana-mana, tanahnya di mana-mana, ternaknya di mana-mana, perdagangannya di mana-mana. Ah, ini baru. Ah, ini sulit untuk miskin ini karena usahanya berkembang banyak. Kalau orang cuma punya duit, ah ini masih miskin ini namanya. Belum dibilang kaya. Kenapa? Karena kalau duit itu cepat saja habisnya itu. Ya, karena kalau dari segi orang itu punya duit, maka duit itu cepat sekali dibelanjakan dan uang itu tidak akan berkembang. Beda kalau misalnya dia punya usaha lain, ya, selain duit. Makanya dikatakan Qarun itu orang yang paling kaya raya dan tidak ada manusia yang akan ada di akhir zaman lebih kaya dibandingkan Qarun, ya, karena kekayaannya tidak mungkin bisa dicapai oleh orang yang ada di zaman sekarang. Qarun itu bukan cuma punya uang, tapi luar biasa memang asetnya di mana-mana. Ah, ini baru kaya. Ah, beginilah Khadijah itu, kaya raya betul, ya. Tapi ingat, kekayaannya langsung sirna dan habis ketika menikah dengan Nabi. Bukan karena Nabi menghabisi hartanya, tetapi dia infakkan untuk menolong agama Allah Azza wa Jal, menolong orang-orang fakir dan fuqara, menolong orang-orang miskin dan masakin. Demikian pula menolong orang-orang yang lemah dan membutuhkan
bantuan-bantuan. Dan ini adalah sifat yang mulia. Menghabiskan harta untuk agama Allah itu sesuatu yang mulia. Seorang tidak akan merugi dengan itu. Ya, dengan apa yang dia infakkan. Allah katakan, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu." Apa saja yang kalian infakkan dari harta akan diganti. Ya. Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baq." Apa yang ada sama kalian itu akan sirna itu. Itu enggak kekal. Tapi apa yang kalian sedekahkan untuk Allah, maka itulah yang kekal. Uang kita 10.000. 10.000 uang kita. 1.000 kita sedekahkan, 9.000 kita simpan di kantong. Yang kekal yang 1.000 itu. Yang 9.000 itu, ya, itu tidak kekal. Baik. Maka Khadijah ini punya kemuliaan, syaraf, punya mal, punya harta. Tastajirur rijal. Tastajiru itu artinya menyewa. Ya. Tastajirur rijal, dia menyewa atau memperkerjakan. Memperkerjakan bisa juga ya, tastajirur rijal. Dia memperkerjakan atau bisa juga menyewa. Ar-rijal, rijal jamak dari rajul. Apa artinya? Para laki-laki. Maka Khadijah ini menyewa para laki-laki atau dia mempekerjakan para laki-laki fi maliha. Ya, dalam hartanya, maksudnya dengan hartanya. Jadi duitnya itu enggak dia biarkan tersimpan begitu saja, tapi dia pekerjakan para laki-laki yang ada di Mekah itu untuk menjualkan barang-barangnya sehingga uang yang satu menjadi 1.000. Sehingga benda yang sedikit menjadi banyak. Ah, ini pintar nih, wanita cerdas ini. Ya, ini wanita yang hebat dalam bisnis ini. Orang kalau mau bisnis hebat itu, dia enggak selalu menyimpan uang banyak. Ya. Kalau setiap ditanya ada uangnya, enggak ada uangnya. Kenapa? Uangnya selalu dia putar terus untuk modal, untuk usaha. Sehingga ini orang yang cerdas untuk mengembangkan uang, mengembangkan harta. Nah, ini Khadijah ini. Ini sifat biasanya dimiliki laki-laki ya. Jarang perempuan seperti ini. Bos perempuan itu jarang. Karena itu bukan fitrahnya. Perempuan itu fitrahnya diatur, bukan mengatur. Baik, kalau ada wanita yang biasa dia bisa mengatur, bahkan mengalahkan fitrah yang ada pada laki-laki, ini biasanya wanita yang memiliki kecerdasan. Kalau digunakan untuk kebaikan. Tapi kalau kecerdasannya digunakan untuk keburukan, maka ini tentu adalah musibah. Baik, selesai. Poin yang kedua. Kita beralih ke poin yang ketiga. Kata beliau, wa qad ikhtarathu li hadzal amali li'annaha sabi'at bisidqihi wa amanatihi wa akhlaqihi asy-syarifati. Kata beliau, Syekh Umar Abdul Jabbar rahimahullahu taala, wa qad ikhtarathu. Wa qad, dan sungguh, qad artinya apa? Sungguh. Dan sungguh ikhtarathu. Ikhtarat, ada tak taknis. Berarti yang dimaksud adalah Khadijah. Sungguh ikhtarathu, Khadijah ikhtarat. Khadijah telah memilih Nabi, hu-nya itu Nabi. Ikhtarat, tak taknisnya itu Khadijah, hu-nya Nabi. Berarti ikhtarathu itu di dalamnya ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ulun bihi. Fi'ilnya adalah ikhtara, kemudian tak taknisnya menunjukkan itu fa'ilnya adalah perempuan, yaitu Khadijah. Kemudian hu itu adalah maf'ulun bihinya, objeknya. Dan sungguh Khadijah telah memilih Nabi. Itu artinya ikhtarathu, artinya Khadijah telah memilih Nabi. Kenapa Nabi dipilih dari banyaknya laki-laki? Nah, ini ada kekhususan tentu saja. Ya. Nah, ini telah kita ceritakan, tidaklah setiap orang yang melihat Nabi kecuali pasti akan terpikat. Laki-laki dan perempuan akan salut, akan senang, dan akan merasakan kenyamanan ketika dekat Nabi SAW. Ya. Baik. Jadi Nabi SAW itu bukan sekedar fisiknya yang bagus, bukan sekedar wajahnya yang tampan, tetapi apa? Dari tutur kata beliau, dari ucapan beliau. Banyak orang ganteng, tapi kalau kita lihat jengkel kita. Kenapa? Masih membayangkan mukanya aja ganteng memang, tapi kalau kita lihat jengkel kita. Kenapa? Karena suka bohong misalnya. Ya kan? Jadi orang itu nggak mandang fisik sebenarnya, tapi orang lebih cenderung kepada apa? Kenyamanan. Nyaman dia, wah jelek pun rasanya nyaman saya berteman sama dia. Padahal jelek dia, miskin dia, nggak punya apa-apa, tapi nyaman saya berteman dengan dia. Kenapa? Karena akhlaknya yang mulia. Nabi terkumpul semua. Fisiknya Masya Allah luar biasa. Demikian pula kesederhanaannya sehingga membuat orang takjub. Kejujurannya, keamanahannya. Ya, jujur dan amanah ini sifat yang luar biasa. Belum lagi Nabi dikenal dengan sifat fatanah, cerdasnya luar biasa. Ya, otak Nabi bukan seperti otak orang yang
yang masih kecil, 8 tahun sudah bisa cari duit. Wah, ini luar biasa ini. Kita jangan 8 tahun, 80 tahun saja masih numpang makan sama orang tuanya. Ya kan? Ini Nabi 8 tahun sudah bisa, luar biasa. Baik, jadi terkumpul kebaikan-kebaikan sehingga apa? Qad ikhtarathu Khadijah telah memilih Nabi lihadzal amal. Untuk lihadzal amal, untuk hadza ini amal pekerjaan. Maksudnya untuk ini pekerjaan. Kita acak untuk pekerjaan ini supaya lebih enak. Baik. Jadi dipilihlah Nabi untuk pekerjaan ini. Apa pekerjaan tadi? Disewa untuk apa? Untuk mengembangkan harta tadi, dijual, jual beli ya, melakukan perdagangan. Ini perdagangan bukan dagang depan rumah ini. Ya, jual usaha-usaha kecil-kecilan depan rumah bukan, tapi ini lintas negara ini jualannya ini. Luar biasa ini ya. Ini bukan pekerjaan kecil ini, lintas negara ini bukan cuma orang biasa ini. Ini butuh tekad yang luar biasa, keseriusan, demikian pula apa? Keberanian tentu saja. Orang yang nggak bisa jauh dari orang tuanya, nggak bisa ini tentu saja. Berarti memang dari kecil Nabi sudah terbiasa, nyalinya kuat ya. 25 tahun sudah lintas negara ini. Bukan lagi lintas kota. Ya, kalau kita Makassar paling pergi Kabupaten Goa, Makassar jualan ke Goa, Makassar jualan ke Maros misalnya. Tapi ini antar negara sudah. Ya. Jual belinya luar biasa ini. Baik, ini ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah. Baik, jadi lihadzal amal dipilih oleh Khadijah laki-laki anak muda ini, yaitu Nabi saat berusia 25 tahun. Kenapa? Ini alasannya. Ini alasannya nih, antum perlu tandai alasannya. Li'annaha, karena sesungguhnya Khadijah itu hanya jangan Nabi, karena hanya ha panjang ya. Li'annaha, berarti itu Khadijah bukan Nabi. Karena sesungguhnya Khadijah. Adalah pentingnya kita belajar tentang domir ya. Kita harus tahu domir itu punya tempat kembali, kembalinya ke siapa. Karena sesungguhnya Khadijah li'annaha sami'at. Apa sami'at? Mendengar. Ada tak tanisnya, berarti apa? Menunjukkan yang dibicarai di situ orangnya adalah yang berbicara di situ, yang melakukan pekerjaan adalah wanita. Sami'at. Berarti si Khadijah atau Nabi? Khadijah. Karena sesungguhnya Khadijah sami'at, dia telah mendengarkan. Sami'at, dia telah mendengar. Bisidqihi. Pakainya hi, bukan ha, bukan bisidqiha, tapi bisidqihi. Berarti apa? Nabi. Dengan kejujurannya. Khadijah sudah kenal dan dengar dari masyarakat Arab di kota Mekah bahwasanya memang Nabi SAW ini orangnya jujur. Orangnya apa? Jujur. Sangat jujur, luar biasa. Nabi SAW itu orangnya apa? Jujur. Dan dikenal memang. Dan kejujuran itu bukan dipublikasikan. Tapi kejujuran itu adalah penilaian dari orang lain. Kita nggak perlu promosikan diri kita. Oh, saya ini orangnya jujur, saya ini orangnya begini. Nggak perlu. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Kalian tidak perlu untuk memuji diri kalian di depan orang lain. Allah yang paling tahu siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi nggak perlu kita promosikan diri kita. Kita ini jujur, kita ini dan itu ya. Apalagi yang kita promosikan itu adalah sesuatu yang dusta. Maka ini tidak baik. Maka orang yang menilai amalukum tuzakkikum, amal kalianlah yang merekomendasikan kalian. Jadi orang itu dilihat baik itu dari akhlaknya, bagaimana tutur katanya. Orang itu dikatakan cerdas dilihat dari keilmuannya, bukan dari apa? Bukan dari status Facebooknya, status WA-nya, kemudian karena sering menyebarkan dakwah kemudian dikatakan dia orang yang jujur. Ya belum tentu. Ya, tidak setiap orang yang men-share faedah agama itu orang yang cerdas. Bisa jadi dia juga hanya mendapatkan dari orang lain kemudian dia sebarkan sehingga orang-orang tidak tahu bahwa itu adalah ilmu dari orang lain. Baik, jadi kejujuran ini memang didengar langsung oleh Khadijah, luar biasa memang. Tanpa disampaikan oleh Nabi bahwa dia orang yang jujur. Khadijah mendengarkan sendiri. Lalu beliau mengatakan, ya Syekh Umar Abdul Jabbar kata beliau, wa amanatihi, demikian pula amanahnya, yaitu sifat amanah pada Nabi. Didengar juga sama Khadijah, ini orangnya amanah. Bahwa Muhammad ini orangnya amanah, jujur, amanah. Ya, jujur dan amanah. Banyak orang jujur tapi nggak amanah dia. Ya. Dia jujur orangnya, nggak pernah bohong, itu kan jujur. Tapi dia nggak amanah, artinya apa? Kalau setiap dikasih amanah sama dia telantarkan. Ya. Ada orang sifatnya begitu, jujur tapi dia menelantarkan. Orangnya nggak pernah bohong, memang jujur orangnya, tapi ia suka menelantarkan amanah. Dikasih amanah harus ditelantarkan. Nah, ini kan orang nggak senang kalau begini. Ada juga amanah tapi nggak jujur dia. Amanah, kalau dikasih amanah, woi kamu kerja ya, kerja jelas. Iya, nggak pernah dia telantarkan, itu jelas kerjanya. Masuk jam kerja jelas, pulangnya jelas, amanah. Tapi nggak jujur dia, suka bohong.
Tapi Nabi SAW ini terkumpul dua-duanya. Demikian pula yang ketiga kata beliau, wa akhlaqihi syarifah. Demikian pula akhlak beliau yang syarifah. Akhlaknya yang mulia. Akhlak beliau Nabi SAW yang syarifah, yang mulia. Baik, ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Jadi akhlak luar biasa Nabi SAW ya. Sehingga ini suri tauladan yang terbaik untuk kita contoh jamaah. Ya, hendaknya kita ya mencontoh akhlak yang seperti ini. Bagaimana caranya kita itu bisa dikenal orang sebagai orang yang jujur, amanah, akhlak. Ini penilaian yang luar biasa. Ya, baik. Kemudian yang keempat kata beliau, wa kana ma'ahu sallallahu alaihi wasallam khadimuha Maisaratu faba'a wabta'a wa raja'a biribhin 'azim. Wa kana ma'ahu, dan adalah wakana, tadi sudah ada juga di atas di poin yang kedua wakanat. Wakana, dan adalah ma'ahu, bersama beliau. Ma'ahu, haknya ini kembali kepada Nabi. Adalah bersama beliau, wa ma'ahu, ya, wakana ma'ahu, adalah bersama beliau, yaitu bersama Nabi itu. Sallallahu alaihi wasallam khadimuha, pembantunya, khadimuha, pembantunya siapa? Dari mana tahu? Dari kalimat khadimuha, ya. Dan adalah bersama Nabi pembantunya Khadijah. Berarti Nabi pergi ke Syam sama siapa? Bukan lagi sama pamannya Abu Talib, tapi di sini dia ditemani dengan siapa? Pembantunya Khadijah. Dari kalimatnya saja khadim. Khadim itu mudzakkar atau muannas? Anas bin Malik khadimu Rasulillah, pembantunya Nabi. Anas itu pembantu Nabi SAW. Anas bin Malik. Berarti ini khadim, pembantunya Khadijah, laki-laki atau perempuan? Khadijahnya laki-laki atau perempuan? Perempuan jelas, pembantunya laki-laki, khadim. Dari mana tahu laki-laki? Karena kalimatnya khadim. Kalau anda kata perempuan pasti khadimatuha, gitu kan? Khadimatun, kan gitu perempuan. Ini menunjukkan laki-laki. Siapa nama pembantunya Khadijah? Maisarah. Maisarah laki-laki atau perempuan? Hah? Maisarah laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Jadi orang Arab itu nama Maisarah itu dipakai untuk laki-laki. Sama kayak Tolhah, Ikrimah. Ya. Jadi Maisarah itu nama laki-laki, bukan nama perempuan. Orang Indonesia jadi perempuan. Orang Indonesia ini memang sembarangan ya. Yang penting enak didengar, cocok. Bahkan ada orang, siapa namanya? Munafiqah. Cantik namanya. Masya Allah namanya ya, Masya Allah. Orang nggak tahu dia bilang, Masya Allah nama anak tak bagus sekali. Siapa namanya? Munafiqah. Munafiqah itu apa artinya? Wanita munafik. Ya, ini orang nggak ngerti bahasa Arab ya. Yang penting enak didengar. Ya. Baik. Jadi apa namanya? Maisarah itu laki-laki. Dari mana kita tahu indikasinya laki-laki? Yang pertama dari kalimat khadim. Yang kedua apa? Apa lagi yang menguatkan? Jangan sampai ini salah cetak buku. Rijal. Yang dia kerjakan laki-laki. Karena ini Khadijah dagangannya bukan antar lintas kota, antar lintas negara. Apalagi yang lebih kuat lagi? Siapa yang bisa kasih bukti? Ahsanta. Masa Nabi pergi sama perempuan? Iya enggak? Mungkin enggak Nabi pergi sama perempuan. Walaupun saat itu mungkin saja kita bilang, kan syariat Islam belum turun, wahyu belum turun, enggak ada aturan khalwat, enggak ada aturan apa-apa. Tapi orang sudah tahu ini akan mengantarkan kepada perzinahan. Jadi zina itu bukan sesuatu yang diharamkan sejak syariat Islam itu sudah terang benderang. Tapi orang sudah tahu bahwa zina itu memang sesuatu yang sangat menjijikkan, sangat sangat menampakkan dampak negatif yang besar bagi masyarakat. Sehingga nggak mungkin Nabi SAW pergi musafir dengan siapa? Dengan seorang perempuan. Maka ini Maisarah adalah laki-laki. Sudah selesai. Kemudian kata beliau, faba'a. Lihat, perhatikan kalimatnya. Faba'a itu fa artinya maka. Ba'a itu artinya menjual. Tapi kalau dia ba'a berarti dua orang. Seperti kataba. Kataba berarti kalau kataba panjang ada alif itu menunjukkan dua. Kalau di sini ba'a dua berarti apa? Menunjukkan dua orang. Apa artinya ba'a? Nabi menjual bersama siapa tadi? Maisarah. Maka mereka berdua pun menjual, begitu artinya. Mereka berdua pun menjual, faba'a. Maka mereka berdua pun menjual, yaitu Maisarah dan Nabi
Dari mana kita tahu berdua? Yaitu ada alif. Alif menunjukkan alif dua. Ya, alif yang menunjukkan dia adalah dua. Baik. Kemudian wabta'a. Ini juga wabta'a. Ini menunjukkan dua orang juga ini. Wabta'a artinya membeli. Jadi menjual dan membeli. Faba'a, mereka berdua menjual. Wabta'a, dan mereka berdua membeli. Faham maksudnya? Menjual, membeli. Berarti apa? Ya, bukan sekedar menjual barang, tapi juga kalau ada barang orang mau murah dia jual, beli, lalu dijual lagi. Paham maksudnya? Nah, ini pedagang hebat ini. Dia bukan cuma punya stok barang untuk dijual, tapi juga punya stok uang untuk membeli. Kapan-kapan ada orang datang ke pasar mau jual barangnya, dia beli cepat karena harga murah. Setelah itu dia jual dengan harga mahal. Boleh? Boleh saja selama dia jual bukan dengan cara yang menzolimi orang. Menjual dengan harga yang tinggi sekali padahal orang lagi butuh. Minyak goreng lagi langka. Dijual setinggi-tingginya, harga ini haram, hukumnya haram. Kenapa? Karena ini jual beli yang dilarang. Ya, menyulitkan orang. Kenapa? Orang lagi susah, nggak ada uang. Orang lagi butuh barang. Kebetulan cuma dia yang punya, maka dia jual dengan harga setinggi-tingginya. Ini haram hukumnya. Ya, jual belinya haram, uangnya haram, dan hasilnya tidak berkah. Baik. Waraja'a. Lalu keduanya pulang. Siapa keduanya? Nabi dan Maisarah atau Khadijah? Maisarah, Khadijah nggak ikut, kan dia bos, ngapain ikut? Ya. Jadi bersama Nabi dan Khadijah dan Maisarah. Mereka berdua pulang biribhin azim, biribhin dengan keuntungan, biribhin dengan keuntungan yang azim, yang besar. Azim itu bukan sekedar besar, tapi sangat besar. Itu azim. Ya. Makanya di antara nama Allah adalah Al-Azim. Allah itu maha besar. Karena azim ini adalah bentuk siyagul mubalaghah. Tahu siyagul mubalaghah? Ya, wazannya wazan fa'al atau wazannya fa'il. Seperti ini. Ya, azim. Ya, azim itu artinya sangat besar. Seperti itu. Keuntungannya luar biasa, melimpah ruah. Baik. Kira-kira untung besar itu gara-gara apa itu? Kok bisa orang dapat untung besar lagi jualan? Apa rahasianya? Para penjual itu dapat untung besar. Ya, apa rahasianya? Yang pertama, orangnya jujur. Penjual jujur. Yang kedua, penjual amanah. Yang ketiga, kecerdasan. Tapi jangan lupakan yang paling utama itu semua adalah takdir Allah. Sejujur-jujurnya kita, sehebat-hebatnya kita dalam berdagang, seamanah-amanahnya kita. Demikian pula, sebaik-baiknya akhlak kita dan juga secerdas-cerdasnya kita dalam berdagang, kalau bukan karena rahmat Allah, nggak akan mungkin bisa. Ya, maka yang paling pokok dan paling pertama itu adalah rahmat Allah. Usaha manusia itu sekedar usaha. Allah yang menakdirkan segalanya. Baik, kita masuk di pembahasan yang kedua di pertemuan hari ini, yaitu as'ilatun. Soal-soal. Baik, ayo kita jawab sama-sama. Mata safarar rasulu ila syami fil marrati tsaniyah. Artikan dulu. Mata, kapan? Safara ar-rasulu. Rasul bermusafir. Kapan Rasul bermusafir? Ila Syam. Tunggu, kita terjemah dulu. Ila Syam, ke negeri Syam. Fil marrati tsaniyah, pada kedua kalinya, pada kali yang kedua. Orang Indonesia kalau bilang kali yang kedua, paham nggak? Yang mana lebih enak dengar? Kali kedua atau kedua kalinya? Nah, ya udah, antum susun dengan bahasa yang enak didengar ya. Tapi orang Arab bilang fil marrati tsaniyah. Tapi kalau terjemah ya susun dengan bahasa yang orang paham. Ada orang paham tapi nggak terlalu paham. Gunakan bahasa yang paling paham. Ya, di kedua kalinya. Baik, kapan tadi? Di usia 25. Bahasa Arabnya apa? Poin pertama, fil khamisati wal 'ishrina min umrihi. Sampai situ. Fil khamisati wal 'ishrina min umrihi. Itu jawaban nomor 1. Limadza safara? Perhatikan, itu bukan bimaza. Kalau bimaza dengan apa? Kalau limaza karena apa? Dengan apa? Karena apa? Ini beda nih jawabannya ini. Limaza, karena apa dia safar? Maksudnya mau ngapain? Untuk apa dia safar? Untuk apa dia safar? Ha? Untuk berniaga. Berarti jawabannya yang mana? Dari fi. Poin 1 baris 2. Fi tijaratin lisayyidati Khadijata. Ya. Fi tijaratin, untuk berniaga, menjualkan lisayyidati Khadijah, menjualkan barangnya Sayyidah Khadijah.
Sayyidah tahu sayyidah ya? Apa sayyidah artinya? Sayyidah itu tuan. Kalau dia laki-laki sayyid, sayyidun. Ya. Tuan artinya tuan. Bukan Tuhan ya, bukan Tuhan, tapi tuan, bos. Orang yang ditinggikan. Orang yang dimuliakan seperti itu. Kaifa kanat as-sayyidatu Khadijah? Kaifa kanat? Ayo belajar Muyassar jilid 2. Kemarin sudah dijelaskan terkait dengan kaifa. Kaifa itu bermakna apa? Menunjukkan keadaan ya. Menjelaskan keadaan. Jadi orang kalau bertanya, misalnya nanya kaifa haluk, enggak perlu lagi disebut haluk. Enggak perlu lagi nanya keadaan, kaifa haluka, bagaimana keadaanmu? Karena asalnya kalimat kaifa itu sudah bermakna hal. Jadi kalau kita katakan saja kaifa anta, bagaimana kamu? Itu sudah langsung paham. Maksudnya bagaimana kamu? Enggak ditanya apapun, tapi yang ditanya adalah kondisimu sekarang. Baik. Wa kaifa kanat as-sayyidatu Khadijah? Bagaimana keadaannya Khadijah itu? Khadijah itu gimana keadaannya? Di Mekah itu seperti apa dia kedudukannya? Ya? Jawabannya di poin yang keberapa? Poin kedua. Jawabannya wakanat. Wakanat dzata syarafin wa malin. Sampai situ. Berarti dia adalah wanita yang dzata syaraf. Keturunan bangsawan, terpandang, wa mal. Dan berharta, berduit. Banyak uang, banyak aset. Limadza ikhtaratir rasula li hadzal amal? Kenapa dia memilih ikhtarat? Kenapa Khadijah memilih? Ikhtarat catat ya. Kenapa memilih? Tadi sudah jawab di atasnya. Kenapa Khadijah memilih ar-rasulah? Kenapa ar-rasulah mansub? Sebagai maf'ulun bihi. Objek. Kenapa Khadijah memilih Rasul li hadzal amal? Untuk pekerjaan ini. Kan itu kalau kita artikan untuk ini pekerjaan. Tapi orang nggak paham ya. Untuk ini pekerjaan. Maksudnya untuk pekerjaan ini. Jadi itu kaidah dalam menterjemah isim isyarah. Kalau setelahnya adalah alif lam. Maka alif lam duluan diterjemahkan daripada isim isyarahnya. Kenapa dipilih Nabi? Kenapa enggak yang lain? Jawabannya apa? Baik. Dari mana jawabannya? Poin keberapa? Poin ketiga. Poin ketiga. Li'annaha sami'at bisidqihi wa amanatihi wa akhlaqihi syarifah. Baik. Jadi tadi katanya Khadijah mempekerjakan banyak laki-laki. Iya, banyak laki-laki dipekerjakan, tapi kan enggak semuanya pergi ke lintas negara. Ya, di luar negeri. Kadang ya ada yang berjualan di Mekah, sekitar Mekah, ya ini laki-laki biasa. Tapi kalau yang diamanahkan untuk keluar kota, keluar negeri ini Nabi SAW. Kenapa dipilih? Karena memang dia tahu amanah. Kalau dia pekerjakan laki-laki lain, di Mekah banyak orang luar biasa, akhlaknya akhlak luar biasa, akhlak jahiliyah. Bahkan sampai sekarang masih banyak. Mekah itu kota perniagaan sampai sekarang. Banyak orang jahat di sana. Ya, penipu, pencuri, pencopet, luar biasa, berkumpul semua orang di sana. Sampai sekarang. Ya, karena memang ya kota tersebut adalah kota yang menjadi pusat perkumpulan manusia. Sehingga memang untuk berjualan lintas negara ini dikhususkan Nabi, karena Nabi itu amanah, Nabi itu akhlaknya baik, beliau jujur orangnya. Kalau Anda kata orang lain mungkin ya bisa saja dibohongi ya, bosnya dibohongi, dibawa lari barangnya bisa jadi. Nggak tahu kita sudah. Baik, yang keempat atau pertanyaan yang berikutnya pertanyaan yang terakhir di sini kata beliau, man safara ma'ahu fi hadhil marrah? Siapa yang bermusafir bersamanya fi hadhil marrah? Apa fi hadhil marrah? Pada ini kali, berarti pada kali ini. Siapa yang musafir kali ini? Kalau dulu kali yang dulu pertama sama siapa? Abu Thalib di usia berapa? 9 atau 13 tahun. Pendapat kuat 9, tapi pendapat sebagian ulama lagi 13 tahun itu pendapat yang lemah. Baik. Siapa yang kali kedua ini pergi? Pembantunya Khadijah, yaitu siapa? Maisarah. Jawabannya di poin keberapa? Poin keempat, yaitu kita bisa jawab dari wakana ma'ahu sallallahu alaihi wasallam khadimuha Maisarah, sampai di situ. Khadimuha Maisarah. Berarti Maisarah laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kita beralih ke halaman 12. Kata beliau al-khulasah. Apa khulasah? Ringkasan. Khulasah maknanya mukhtasar, ringkasan. Wa safara sallallahu alaihi wasallam ila Syam marratan thaniyatan wa umruhu 25 sanatan fi tijaratin li sayyidati Khadijah wa hiya sayyidatun dhatu ghinan wa syarafin wa kana ma'ahu ghulamuha Maisaratu. Wa safara sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam safara. Beliau bermusafir ila Syam, ke negeri Syam. Apa saja?
kawasan yang termasuk wilayah Syam zaman sekarang? Filistin, Suriah, Lebanon, dan negara-negara yang ada di sekitar sana. Ya. Beliau bermusafir marratan tsaniyah di kali yang kedua. Wa umruhu, apa artinya? Dan umurnya khamsun wa ishrun. 25. Khamsun wa ishrun, 5 20. Berarti 5 tambah 20 sama dengan 25. Sanatan. Tahun. 25 tahun. 25 tahun anak muda ya. Anak muda ini luar biasa. Baik. Fi tijaratin. Untuk apa? Untuk berdagang. Baik. Berdagang barang siapa yang dia dagangkan? Li Sayyidati Khadijah. Yaitu barang milik Khadijah. Milik Sayyidah Khadijah. Wahia, dan dia, siapa dia? Khadijah, sayyidatun, seorang sayyidah, seorang tuan, seorang yang dimuliakan, seorang bos, zatu ghinan. Apa zatu? Yang memiliki ghinan, harta. Ya, orang sekarang nama pun dijadikan ghina. Siapa namanya? Ghina. Apa artinya ghina? Harta. Baik, zatu ghinan. Baik, orang yang memiliki harta. Wa syarafin, punya apa? Syaraf, kemuliaan, kedudukan. Maksudnya apa? Garis keturunan bangsawan. Syaraf ini namanya. Baik. Wa kana ma'ahu, dan adalah bersamanya. Bersama siapa? Nabi. Ghulamuha, budaknya Khadijah, bernama Maisarah. Wallahu a'lam. Selesai poin ke-7. InsyaAllah di judul ke-8, zawajuhu bisayyidati Khadijah. Apa zawajuhu? Pernikahannya bisayyidati Khadijah, dengan Sayyidah Khadijah. Jadi asal muasal Nabi menikah dengan Khadijah itu sudah lama memata-matai Nabi. Sengaja diutusnya budaknya Maisarah untuk memata-matai Nabi. Coba kamu lihat bagaimana Muhammad itu kalau berdagang di luar negara. Kalau di kota ini mungkin dia pura-pura jujur bisa, tapi kalau dia di luar kota mungkin kelihatan watak aslinya. Ternyata memang dilihat sama Maisarah, betul-betul Nabi SAW itu jujur, memudahkan orang, dan tidak memberatkan orang saat berjualan. Maka kita jualan itu ngambil untung boleh, tapi kalau orang lagi butuh sekali barang, kemudian dia butuh sama kita, satu-satunya penjual adalah kita, jangan kita zolimi dia. Harusnya barang harga 10.000 kita jual 15.000, karena satu-satunya barang hanya ada pada kita. Ketika dilihat memang Nabi ini orang yang betul-betul membantu, jujur, amanah, ini Maisarah ini ngelapor sama Khadijah, sehingga Khadijah tambah terkesima dengan Nabi, tambah cinta dengan Nabi, sehingga dia yang melamar Nabi, bukan Nabi yang melamar dirinya. Ya, tapi dia tawarkan dirinya kepada Nabi, sehingga Nabi yang melamar. Tetap dia tawarkan, lalu Nabi yang melamar, ya, Nabi yang melamar. Baik, ini akan kita bahas nanti di pertemuan berikutnya terkait dengan judul yang ke-8, zawajuhu bisayyidati Khadijah radhiyallahu anha. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.